Pagi itu, kabut tipis masih bergelayut di atas sawah. Embun menempel di pucuk rumput, memantulkan cahaya matahari yang mulai naik perlahan. Desa tampak tenang, terlalu tenang, seolah menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan. Di teras rumah tua peninggalan orang tuanya, Andra duduk dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Matanya menatap kosong ke arah jalan kecil yang menuju rumah Lestari. Ia tahu, cepat atau lambat, percakapan itu harus terjadi. Tentang anak mereka, tentang Alia dan Raffi, dan tentang masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Suara langkah pelan terdengar mendekat. Dari kehauan Bu Sulastri muncul sambil membawa seikat daun sirih di tangan. "Andra," katanya lembut, "kalau memang hatimu belum tenang, selesaikanlah. Kadang, restu itu tak datang karena luka lama belum disembuhkan." Andra menatap ibunya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Iya, Bu, mungkin sudah saatnya." Sore harinya, Andra melangkah menuju rumah Lestari. Langit berwarna jingga keemasan. Suara ayam berkokok bersahutan. Dan di kejauhan, anak-anak kecil berlarian pulang sambil tertawa. Namun bagi Andra, langkahnya terasa berat. Setiap langkah seakan menginjak kenangan yang dulu ia kubur dalam-dalam. Sesampainya di depan rumah itu, ia berhenti sejenak. Rumah yang dulu sering ia lewati di masa mudanya, kini tampak berbeda, tapi aroma kenangan masih sama. Pintu terbuka, dan dari dalam muncul sosok wanita berkerudung sederhana, Lestari. Waktu seolah berhenti sejenak, mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu ada berjuta kata yang tak terucap. Andra tersenyum kecil, menunduk sopan. "Assalamualaikum." Lestari menjawab pelan. Suaranya sedikit bergetar. "Waalaikumsalam." "Andra, masuklah." Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Di antara mereka ada meja kecil dengan 2 cangkir teh yang masih mengepulkan aroma melati, hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. "Aku tahu kenapa kamu datang," ucap Lestari akhirnya. Andra mengangguk. "Aku juga tahu, ini bukan pembicaraan mudah." Lestari menatap cangkir di depannya. "Tentang Alia dan Raffi, bukan?" "Ya." Ia menarik napas panjang. "Aku awalnya menolak percaya, tapi waktu melihat sendiri bagaimana Raffi menatap Alia, aku sadar cinta mereka tulus. Sama seperti dulu." Andra menatapnya. "Sama seperti dulu? Kita maksudmu?" Lestari mengangguk pelan, dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Andra. Cinta yang tidak pernah sempat selesai." Suasana hening lagi. Di luar, angin sore meniup tirai jendela, membawa aroma tanah dan suara jangkrik yang mulai terdengar. Andra menatap Lestari lama. Waktu itu, "Aku terlalu keras kepala. Aku pikir dengan pergi dan membuktikan diri, aku bisa melupakan segalanya. Tapi ternyata, setiap langkah justru membawa aku kembali ke satu nama. Kamu." Lestari tersenyum getir. "Dan aku yang memilih diam dan menerima takdir. Tapi rupanya Tuhan tidak pernah benar-benar memisahkan. Ya, sekarang anak-anak kita yang justru dipertemukan." Andra menunduk, menatap tangannya. "Aku tidak tahu harus marah, khawatir, atau bersyukur. Karena di satu sisi aku takut anak-anak ini mengulang luka yang sama. Tapi di sisi lain, mungkin inilah cara Tuhan menuntaskan apa yang dulu belum selesai." Lestari menatapnya lembut. "Aku juga berpikir begitu. Tapi bedanya, kali ini aku tidak ingin ada yang berjuang sendirian lagi." Beberapa saat kemudian, pintu rumah terbuka. Raffi dan Alia masuk. Keduanya tampak gugup. Mereka berhenti di ambang pintu ketika melihat kedua orang tua mereka duduk berhadapan. Alia menggenggam tangan Raffi erat. "Pak, Ma Lestari." Andra tersenyum kecil. "Masuklah, Nak. Duduk di sini." Suasana jadi canggung. Lestari menatap anaknya.
lalu beralih pada Alia. Kalian tahu, kami dulu juga pernah duduk seperti ini. Bedanya, waktu itu cinta kami harus berakhir karena keadaan. Raffi menunduk. Kami tahu, Ma. Tapi kami nggak mau melawan. Kami cuma ingin jalanin semua dengan restu. Andra menatap mereka berdua. Raffi, kamu anak yang sopan dan bertanggung jawab. Papa tahu kamu bisa menjaga Alia. Tapi yang Papa minta cuma satu. Jangan pernah ulangi kesalahan orang tuamu dulu. Jangan melawan takdir dengan ego, tapi hadapi dengan doa dan kejujuran. Raffi mengangguk mantap. Saya janji, Om. Lestari menatap Andra. Mungkin dulu kita kehilangan kesempatan untuk bersatu, tapi sekarang, kalau Tuhan mengizinkan anak-anak kita melanjutkan kisah ini, biarlah cinta mereka jadi penggenap, bukan pengulang. Air mata menetes di pipi Alia dan Lestari bersamaan. Andra menunduk. Suaranya serak. Mungkin inilah yang disebut restu yang tertunda. Bukan karena waktu yang salah, tapi karena hati yang baru siap. Senja perlahan berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah mulai menyala, memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Di luar, jangkrik bernyanyi bersahutan, seolah ikut menjadi saksi bahwa akhirnya, setelah sekian tahun, dua jiwa yang dulu terpisah, kini berdamai dengan takdir. Alia bersandar di bahu ayahnya, sementara Raffi duduk di samping ibunya. Dan di antara empat hati itu, ada rasa hangat yang sama, keikhlasan. Keikhlasan untuk menerima bahwa cinta kadang datang terlambat, tapi tak pernah benar-benar hilang. Pertemuan dua generasi cinta, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menyembuhkan luka yang dulu tertinggal. Simak kelanjutannya di bab 4. Restu membawa Alia dan Raffi ke pelaminan.